Shalom, God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Ada salah satu bagian dari firman Tuhan yang sangat penting kalau kita renungkan, yaitu memahami Tuhan kita sebagai Bapa yang baik. Dan kalau kita menyadari hal itu senantiasa, artinya kita hidup dalam pewahyuan bahwa Dia Bapa yang baik, Bapa yang sangat pribadi, yang peduli pada kita, maka kita semakin bisa merasakan bahwa God is good all the time. Kita bisa semakin menyadari bahwa Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Kita nyanyikan dulu sebuah lagu ya, Bapa yang kekal, dan biar lagu ini menjadi rema buat kita bahwa Dia Bapa yang baik bagi kita masing-masing. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu
ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebagian kata-kata lagu ini diambil dari Matius 7. Ketika Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nanti kita akan baca ayat itu ya, tapi sebelumnya kita lihat dulu beberapa ayat. Yang pertama misalnya Yohanes 1 ayat 12. Kali ini kita akan merenungkan tentang Bapa kita, Tuhan yang kita panggil dengan sebutan Bapa atau Aba. Kalau kita semakin menyadari bahwa Dia adalah Bapa kita, Bapa yang baik, maka seperti yang tadi saya katakan, kita akan semakin menyadari bahwa God is good all the time, bahwa Dia selalu baik, ya. Dia Tuhan yang senantiasa setia, dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Kehidupan Kristen itu dimulai ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan di Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka kita diberi kuasa atau otoritas supaya menjadi anak-anak Allah. Dan karena kita adalah anak Allah, kita bisa panggil Dia dengan sebutan Bapa. Roma 8 ayat 15 berkata demikian, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Galatia 4 ayat 6 juga mengatakan hal yang sama. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Aba itu panggilan kepada ayah kita, panggilan yang sangat dekat. Ya, kalau kita ke sekolah, kita bisa memanggil Pak Guru, Bapak Guru. Tapi kita nggak bisa memanggilnya ayah guru, ya, atau dedi guru, atau papi guru, ya, nggak bisa seperti itu. Karena sebutan ayah atau papi atau dedi, ya, atau aba di sini itu adalah sebutan seorang anak kepada ayahnya, ayah kandungnya atau ayah angkatnya. Tapi ini menunjukkan sebutan seorang anak kepada ayahnya yang begitu dekat. Jadi kita bisa katakan di Roma 8 ayat 15 ini, kita telah menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Dedi, ya Bapa. Atau ya Papi, ya Bapa. Atau kalau orang Betawi mungkin ya Babe, ya Bapa. Jadi Aba itu, ya, itu sebutan
Father ya, yang dekat ya, spesifik. Kita bisa panggil semua orang dengan sebutan Bapa, tapi panggilan Daddy itu atau Father atau Ayah itu hanya kita berikan kepada orang yang memang orang tua kita dan dekat dengan kita ya. Lebih spesifik kalau itu ayah kandung ya, dan dekat dengan kita. Jadi 3 ayat ini, Yohanes 1 ayat 12, Roma 8 ayat 15, dan Galatia 4 ayat 6, ini 3 ayat yang perlu kita renungkan. Pada saat seperti ini kita membuat pengakuan iman, deklarasi firman. Tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah memasukkan firman ini ke dalam alam bawah sadar kita, sehingga kita semakin menyadari kebenaran ayat ini. Kita menerima ayat ini sebagai kebenaran dalam hidup kita. Ketika kita terima Tuhan Yesus, roh kita menjadi ciptaan baru, kita nggak bisa lihat perubahan roh kita seperti apa. Kita nggak tahu. Sama seperti kalau kita habis mandi, kita mau ganti pakaian, maka kita pergi ke cermin. Lalu kita sisiran di depan cermin. Tujuannya apa? Karena kita nggak bisa melihat rambut kita. Kita nggak bisa melihat kepala kita. Kita butuh bantuan, yaitu cermin. Cermin itu menunjukkan apa yang kita lihat. Dan kita melihat cermin itu, kita bisa kemudian nyisir rambut. Kalau yang wanita mungkin pakai bedak, ya, pakai make up, perlu cermin. Cermin itu membantu menunjukkan diri kita. Itu untuk tubuh kita. Bagaimana dengan roh kita? Kita bisa bercermin pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi cermin tentang roh kita itu seperti apa. Tentu kita perlu lihat ayat-ayatnya yang mana. Perlu satu frame cara berpikir. Dan itu bisa kita lakukan karena Roh Kudus akan mengajar kita. Baik lewat orang-orang yang sudah lebih dahulu kenal Tuhan, atau lewat buku, atau lewat siaran YouTube dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya kita mengetahui kondisi roh kita itu ketika kita membaca firman Tuhan. Jadi ketika firman Tuhan berkata, Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, maka kita yang menerima Tuhan Yesus, kita percaya bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Ini cerminnya, ini firman, ini mengatakan kebenaran tentang roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah karena kita percaya kepada Yesus. Kebenaran ini perlu kita ucapkan, kita deklarasikan supaya masuk ke alam bawah sadar kita. Sama seperti ketika kita sekolah waktu masih SD, belajar berhitung, belajar kali-kalian, kita mesti hafal. Saya ingat ketika saya masih SD, bagaimana harus menghafal kali-kalian sampai 100. 1 kali 3 sama dengan 3, 2 kali 3 sama dengan 6, 3 kali 3 sama dengan 9, 4 kali 3 sama dengan 12, 5 kali 3 sama dengan 15, 6 kali 3 sama dengan 18, 7 kali 3 sama dengan 21, 8 kali 3 sama dengan 24, 9 kali 3 sama dengan 27, 10 kali 3 sama dengan 30, terus begitu. Sampai itu kita hafal dan akhirnya tidak hanya hafal, itu masuk dalam pemahaman kita bahwa 10 kali 3 adalah 30. Bukan lagi suatu hafalan di luar kepala, tapi juga memahami bahwa 10 kali 3 adalah 30. Hal yang sama waktu kita mendeklarasikan firman Tuhan, ketika kali ini kita ucapkan mengenai Bapa, janji-janji yang Tuhan berikan ketika kita mengenal Dia sebagai Bapa, maka kebenaran demi kebenaran itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita, membentuk suatu frame cara berpikir seperti yang Tuhan mau. 3 ayat ini perlu kita renungkan. Kita yang menerima Tuhan Yesus, kita menjadi anak Allah. Lalu Roma 8 ayat 15, kita tidak menerima roh perbudakan, tapi kita menerima roh yang menjadikan kita anak Allah. Dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa.
Galatia 4 ayat 6, firman Tuhan berkata, Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, sehingga kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Berikutnya kita bisa lihat di Roma 8 ayat 15, ayat 16 dan 17. Ya. Ini seperti ayat yang sebelumnya, tapi kali ini lanjutannya yang perlu kita lihat. Roma 8 ayat 15, 16 dan 17 saya bacakan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita bisa mengakui ayat-ayat ini dari Yohanes 1 ayat 12. Kita bisa membuat ini menjadi personal, ya, pribadi, dengan kita mengatakan kira-kira seperti ini. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan, karena saya sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya percaya kepada namamu, maka saya termasuk anak Allah. Saya termasuk anak-anak Allah. Saya menerima otoritas, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Dan sesuai dengan Roma 8 ayat 15, saya tidak menerima roh perbudakan yang membuat saya takut lagi, tetapi saya menerima roh yang menjadikan saya anak Allah. Oleh roh itu saya boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan karena saya adalah anak, menurut Galatia 4 ayat 6, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati saya yang membuat saya berseru bersama-sama dengan roh itu, ya Aba, ya Bapa. Lalu kita bisa mengakui Roma 8 ayat 15, ayat 16 dan 17. Saya tidak menerima roh perbudakan yang membuat saya takut lagi, tetapi saya menerima roh yang menjadikan saya anak Allah. Roh itu membuat saya bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersama-sama dengan roh saya bersaksi bahwa saya adalah anak Allah. Dan karena saya adalah anak, maka saya juga adalah ahli waris, maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita perlu akui ini, kita perlu ucapkan ini, sehingga kesadaran kita sebagai anak Allah itu semakin kuat muncul dalam hidup kita. Selanjutnya Galatia 4 ayat 7. Ini ayat yang menarik. Saya buat ada 4 terjemahan di sini yang memperjelas kira-kira maksud ayat ini seperti apa. Sangat baik ketika kita membaca beberapa ayat firman Tuhan, lalu ada 1-2 ayat yang kita renungkan, lalu kita melihat dalam berbagai terjemahan, tentunya dengan berdoa. Kalau kita hanya pakai otak kita, maka yang kita dapatkan cuma penafsiran intelektual. Tapi kalau kita merenung, kita baca berbagai terjemahan, tapi kita teduh, kita tenang, maka kita bisa mendapatkan pewahyuan, pengertian tentang ayat tersebut yang di luar kemampuan intelektual kita untuk bisa menangkapnya. Kita lihat Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Nah, perlu kita ingat Galatia 4 ayat 7 ini adalah lanjutan dari Galatia 4 ayat 6 yang sudah kita baca sebelumnya. Jadi kalau saya baca dari Galatia 4 ayat 6, saya sambung kira-kira kayak begini, ya. Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Lalu ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak.
Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi kesadaran bahwa kita adalah anak Allah, lalu Roh Kudus atau Roh Allah itu masuk ke dalam hati kita, membuat kita bisa berseru bersama-sama dengan Roh tersebut, ya Aba, ya Bapa. Lalu kita menyadari bahwa kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan karena itu kita menyadari kita juga adalah ahli-ahli waris. Artinya orang-orang yang menerima janji yang Tuhan berikan bagi setiap orang percaya. Seorang ahli waris itu mendapatkan harta dari orang tuanya bukan karena apa yang ia perbuat, tapi karena statusnya atau karena posisinya sebagai anak yang menyebabkan ia mempunyai hak secara hukum bahwa ia menerima apa yang orang tuanya miliki. Itu yang disebut ahli waris. Jadi kesadaran bahwa kita ini anak Allah, kita panggil dia Aba Bapa, itu sangat penting. Cara kita berdoa juga akan berubah kalau kita kuat menyadari bahwa kita adalah anak Allah. Kalau kita berdoa dengan mindset bahwa kita hamba yang tidak layak, yang menunggu belas kasih Dia, tanpa sadar kita memandang Tuhan itu Tuhan yang jauh, Tuhan yang pelit, Tuhan yang menunggu kita mesti teriak-teriak, nangis-nangis dengan susah payah. Lalu kalau perlu kita kumpulin banyak orang, berteriak bersama-sama, memohon belas kasihan. Persis seperti seorang pengemis yang meminta recehan dari orang-orang yang mungkin melewatinya di perempatan jalan. Firman Tuhan berkata dengan tegas, kamu bukan hamba, kamu anak. Dan kalau kamu anak, sadarilah kamu adalah ahli waris. Dan karena itu kalau kamu sadar kamu ahli waris, kamu bisa berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Bapamu yang di surga itu mendengar apa yang engkau minta. Dalam terjemahan bahasa Inggris yang lain, CEV, you are no longer slaves, you are God's children, and you will be given what He has promised. Ya, kamu akan diberikan apa yang telah Ia janjikan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, jadi kalian bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan karena kalian anak Allah, maka Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang disediakannya untuk anak-anaknya. Terjemahan IMB, demikianlah engkau bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jika anak, maka engkau juga adalah pewaris Elohim melalui Kristus, melalui Yesus yang olehnya kita boleh panggil Aba Bapa kepada pencipta alam semesta ini. Ingat Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kesadaran bahwa kita anak Allah itu perlu senantiasa ada dalam hidup kita. Coba baca perumpamaan tentang anak yang hilang. Seorang bapa punya dua anak, anak sulung dan anak bungsu. Ketika anak bungsunya ini pergi meninggalkan bapaknya, setelah mendapat harta bagiannya, dia habiskan dengan berfoya-foya. Ketika sudah habis uangnya dan dia kelaparan, dia sadar dia salah. Dan dia ingin kembali kepada bapaknya untuk menjadi pegawai, menjadi hamba. Tapi ketika anaknya ini kembali, bapaknya menyambut dia bukan sebagai hamba, tapi sebagai anak, sebagai ahli waris. Karena kalau kita baca ceritanya, anak ini langsung diberikan jubah, statusnya dipulihkan kembali sebagai anak. Diberikan cincin, lambang otoritas. Itu
kayak kartu ATM untuk menarik uang yang ada di bank. Diberikan PIN-nya. Itu gambaran mengenai Bapa Surgawi. Sebagai anak Allah yang kita terima karena kita percaya pada Tuhan Yesus, ini suatu privilege ya, suatu hak istimewa yang sangat luar biasa. Camkan berulang-ulang bahwa kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Selanjutnya, Matius 7 ayat 9 sampai dengan 11. Ini kelanjutan dari Matius 7 ayat 7 dan 8. Ketika Tuhan Yesus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Lalu dia berkata, karena siapa yang meminta akan menerima, siapa yang mencari akan mendapat, siapa yang mengetuk baginya pintu akan dibukakan. Lalu ayat 9-nya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oleh sebab itu, ketika kita semakin sadar bahwa kita adalah anak Allah, Dia adalah Bapa yang baik. Oleh sebab itu kita bisa percaya, waktu kita meminta, Dia akan memberikan yang baik kepada kita. Jadi kalau saat ini kita sedang sakit, coba renungkan baik-baik. Bapa yang di surga itu Bapa yang baik. Kita mesti mengerti bahwa tidak mungkin Dia memberikan penyakit bagi kita. Kalau kita baca ayat ini, salah satu doa yang diajarkan Tuhan Yesus adalah doa Bapa kami. Dan itu dimulai dengan kata-kata, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Di surga tidak ada penyakit, di surga tidak ada kesulitan. Dan doa yang Tuhan ajarkan adalah supaya kehendak yang baik yang di surga itu bisa terjadi dalam kehidupan kita ketika di bumi ini. Di surga nanti semuanya baik, tapi ketika kita ada di bumi ini kita bisa meminta seperti yang ada di surga yang baik itu. Dan Bapa kita yang baik itu memang akan memberikannya kepada kita. Kalau hari ini kita belum mengalami jawaban doa itu, coba pegang baik-baik firman Tuhan bahwa Dia Bapa yang baik. Dan kemudian minta supaya Roh Kudus mengajari kita bagaimana caranya supaya janji yang Dia berikan ini bisa terjadi dalam hidup kita. Selanjutnya, Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan jangan khawatir. Kenapa? Karena Bapa kita, Bapa di surga itu tahu kita perlu semuanya itu. Yang perlu kita pelajari adalah mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, how it works ya. Bagaimana cara kerjanya. Lalu ikuti langkah-langkah, step-stepnya. Maka semua yang dicari orang dunia dengan susah payah itu akan ditambahkan kepada kita sebagai bonus. Karena yang utamanya adalah kita mendapatkan kerajaan Allah dan kebenarannya, mengerti cara kerjanya. Sedangkan apa yang kita butuhkan itu cuma efek sampingan, side effect yang terjadi. Apa boleh buat, terpaksa harus terjadi karena memang hukumnya seperti itu. Waktu kita penuhi maka akan terjadi apa yang Dia janjikan. Satu ayat lagi, Yakobus 1 ayat 17.
Ada 3 terjemahan di sini. Yang pertama terjemahan baru, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kita perlu percaya dan masukkan dalam alam bawah sadar kita bahwa yang diturunkan oleh Bapa segala terang itu adalah pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna. Kalau kita baca surat Yakobus ya, kita akan melihat bahwa kalau kita kekurangan hikmat, Yakobus bilang, berdoalah kepada Allah. Salah satu terjemahan bilang begini, berdoalah kepada the giving God, Allah yang suka memberi. Jadi Allah Bapa kita ini adalah Bapa yang baik, yang suka memberi kepada kita. Dan waktu dia memberi, itu adalah pemberian yang baik, anugerah yang sempurna. Cuma barangkali, dan ini sering terjadi, cara berpikir kita itu belum sama seperti yang seharusnya yang Tuhan inginkan. Butuh waktu untuk kita bisa mengerti bahwa yang Dia berikan buat kita itu adalah hal yang baik. Saya ingat ketika saya masih kecil, ya, kalau pulang sekolah, rasanya saya nggak mau tidur siang. Ya. Pulang sekolah itu saya mau main di luar, main layangan, ya, di panas-panas. Saya melihat teman-teman saya kok hidupnya enak, ya, main layangan boleh, tapi saya nggak boleh sama orang tua saya, sama ibu saya nggak boleh. Pulang sekolah, habis makan, ya, sudah ganti pakaian, cuci kaki, cuci tangan, makan. Habis itu istirahat, duduk, lalu tidur siang. Dan buat saya tidur siang itu gak nyaman sekali. Saya maunya itu main. Dan saya merasa ibu saya tidak sayang sama saya, karena saya gak boleh main layangan seperti teman-teman saya ketika siang hari. Saya belum mengerti bahwa yang Dia buat untuk saya itu adalah hal yang baik. Belakangan saya baru belajar, ternyata memang seharusnya seperti itu. Anak-anak dilatih, diajar apa yang baik. Salah satu yang perlu diajar adalah setelah makan siang, setelah pulang sekolah adalah istirahat. Buat PR mungkin, nanti kalau mau main sore ketika sudah teduh, bukan main di tengah terik matahari. Nah, ketika pola pikir kita belum sama dengan orang tua kita, kita akan memandang apa yang kita sedang alami ini sebagai sesuatu yang tidak enak. Dan kita berpikir Tuhan tidak adil, Tuhan itu jahat. Tapi ketika kita semakin dewasa, kita mengerti bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Dan terjemahan dari ESV, ya, dan King James, ya, kita bisa melihat bahwa there is no inconsistency, ya, bahwa Dia Bapa yang baik, Dia selalu konsisten, tidak berubah. Kita perlu sadar akan hal itu. Akui ayat-ayat ini. Saya ulangi dari yang pertama, Yohanes 1 ayat 12. Dan coba buat ini menjadi pribadi. Katakan berulang-ulang, sehingga ini masuk ke alam bawah sadar kita masing-masing. Tuhan, terima kasih. Saya sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga saya adalah anak Allah, karena saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dan karena itu saya tidak menerima roh perbudakan yang membuat saya menjadi takut lagi, tapi saya telah menerima roh yang menjadikan saya anak Allah. Dan oleh roh itu saya boleh berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan karena saya adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati saya yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan karena saya telah menerima roh yang menjadikan saya anak Allah, oleh roh itu saya berseru, ya Aba, ya Bapa. Roma 8 ayat 15. Lalu ayat 16 dan 17. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh saya bahwa saya adalah anak-anak Allah. Dan karena saya adalah anak, maka saya juga adalah ahli waris, yaitu orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan saya bukan lagi hamba, melainkan anak. Karena itu saya juga adalah ahli waris, seperti yang dikatakan oleh Galatia 4
ayat 7. Selanjutnya, saya percaya firman Tuhan yang mengatakan bahwa Bapa yang di surga itu Bapa yang baik. Bapa itu akan selalu memberikan yang baik kepada saya yang meminta kepadanya. Karena itu saya tidak perlu khawatir akan hari esok, karena Bapa yang di surga tahu bahwa saya memerlukan semuanya itu yang dicari oleh orang dunia. Karena itu saya mau selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, cara kerjanya, maka semua yang saya perlukan akan ditambahkan kepada saya. Saya juga percaya bahwa setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, dan tidak ada inkonsistensi. Selalu konsisten, selalu terjadi demikian karena Dia Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami boleh berkata, God is good all the time. Terima kasih, Engkau selalu baik setiap saat. You make all things beautiful in each time. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.